kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, slogan Indonesia Kaya Akan Sumber Daya Alam bukanlah menjadi isapan jempol saja. Terbukti dari sektor minyak dan gas atau migas yang dalam satu dekade lebih menjadi salah satu andalan pendapatan negara. Namun seiring berkembangnya teknologi dan juga perubahan iklim, sektor migas ini tergeserkan oleh sektor mineral dan batu bara atau minerba yang kini penghasilannya lebih besar. Nilai jual minerba akan semakin besar setelah diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi atau setelah melewati proses hilirisasi. Dengan begitu, hilirisasi menjadi kunci pengoptimalan produk-produk pertambangan minerba. Lantas seperti apa optimalisasi hilirisasi minerba dalam setahun terakhir dan bagaimana implementasinya di tahun 2024? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Julian Ambasador Sidik. Selamat malam Pak Julian, salam sehat Pak Julian. Selamat malam Mbak Andrea, salam sehat juga. Salam Makasih sehat. sudah diundang pada acara ini. Iya Bapak, terima kasih. Pak Julian, malam hari ini kita berbicara terkait program hilirisasi minerba. Pergerakan hilirisasi minerba kian masif kala Presiden Joko Widodo resmi melarang komoditas minerba diekspor dalam bentuk mentah. Kemudian yang menjadi pertanyaan Pak Julian, bagaimana perkembangan hilirisasi minerba dalam 1 tahun terakhir? Ya, pada tahun 2023 ini, kemarin ya, mohon maaf, Ya. itu sudah ada sekitar 5 proyek smelter terintegrasi yang berhasil dijalankan oleh 5 badan usaha. Itu Aneka Tambang, Vale, kemudian Wanantiara, kemudian Fajar Bakti Lintas Nusantara, dan WDB. Adapun pengembangannya itu sebagian besar memang adalah smelter nikel yang menghasilkan nikel mate atau nickel pig iron. Ini merupakan pembangunan smelter yang memberikan dampak positif bagi perekonomian negara kita, di mana kita bisa lihat pada tahun 2023 itu investasi dari sektor ini meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 5,69 miliar rupiah. Itu peningkatan investasinya mencapai sekitar 7,46 miliar. Itu mencapai jadi hampir sekitar 130% peningkatan yang terjadi akibat dari proses hilirisasi. Di sisi lain juga pendapatan PNBP pada tahun 2023 itu mencapai sekitar 172,96 miliar. Nilai ini merupakan hampir sekitar 2, target awal yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai pendapatan yang diperoleh dari sektor minerba atau 118% dari rencana yang direvisi pada bulan Oktober tahun 2023. Lalu di sisi lain ya, proses hilirisasi ini contoh kasus kita ambil dari komoditas nikel. Nilai ekspor nikel dalam bentuk ferronikel pada tahun 2023 itu mencapai 15,3 miliar US dollar. Ini naik 3 kali lipat dari tahun 2020 yang hanya sekitar 4,7 miliar US dollar. Di sisi lain juga tambahan nilai ekspor nikel untuk produk smelter hidrometalurgi yang dalam bentuk mixed hydroxide precipitate untuk bahan baku baterai yang tadinya tidak ada sama sekali pada tahun 2020 itu meningkat pesat sampai 2,67 miliar US dollar pada tahun 2023. Untuk hilirisasi batu bara, pemerintah juga memang berusaha mendorong beberapa perusahaan yang melakukan pengembangan batu bara seperti PTBA, kemudian Kaltim Primakol, dan beberapa yang lainnya, ada sekitar 7 badan usaha untuk mengembangkan pengembangan batu bara. Harapan kita itu adalah supaya batu bara yang ada di kita memberikan manfaat nilai tambah ya dari daripada kita menjual batu bara saja. Ini juga sebagai upaya kita untuk mengganti bahan bakar yang ada saat ini yang kita dapat dari ekspor ya. Mohon maaf, dari impor seperti gas bumi. Nah, ini yang coba kita kembangkan sebagai bentuk nilai tambah yang kita peroleh dari hilirisasi. Untuk tahun 2024 kita berharap perkembangan hilirisasi minerba tetap dilanjutkan
dan berkembang cukup pesat harapan kita, dan beberapa faktor yang kemungkinan akan mempengaruhi itu adalah terkait dengan kebijakan pemerintah, di mana pemerintah akan berusaha mengeluarkan kebijakan yang mendukung tentang hilirisasi minerba ini, seperti larangan ekspor mineral mentah dan pemberian insentif bagi industri yang mengembangkan hilirisasi baik di mineral maupun batu bara. Lalu kemudian permintaan pasar global ini terkait dengan produk hilirisasi minerba seperti baterai listrik itu yang cenderung meningkat terus sebagai respon terhadap program net zero emission yang dilakukan atau penghentian pemanasan global yang dikomitmenkan oleh berbagai negara di dunia. Lalu terakhir itu kebijakannya itu beberapa faktor yang kita anggap mempengaruhi itu adalah persediaan bahan baku, di mana Indonesia saat ini memiliki cadangan mineral yang cukup besar dari berbagai mineral, sehingga bahan baku untuk industri hilirisasi itu sangat tersedia cukup untuk kita kembangkan. Mungkin itu Mbak terkait dengan perkembangan hilirisasi yang dilakukan dan harapan ke depannya itu apa yang kita akan lakukan untuk melanjutkan program hilirisasi ini. Ya Pak Julian, berarti intinya di tahun 2023 berbagai hilirisasi ini mengalami peningkatan begitu ya Pak Julian. Kemudian dari proses hilirisasi sendiri ini apakah berdampak juga untuk masyarakat sekitar? Untuk dampak pada masyarakat sekitar itu cukup besar Mbak ya. Contoh kita kasus itu kalau kita ambil umpamanya nikel, ini boksit ya Mbak ya. Boksit itu tahun 2022 kita memproduksi biji boksit sekitar 28,84 juta ton ya. Di mana untuk memproduksi biji boksit itu memerlukan tenaga kerja sekitar 2.200 orang. Dengan kita melakukan hilirisasi, jadi mengubah boksit menjadi alumina, itu kita menyerap tenaga kerja mencapai 18.000. Jadi total peningkatan dari jumlah kerja itu sekitar 7,5 kali lipat. Ini kita rekrut jelas dari masyarakat sekitar. Harapan kita memang dengan hilirisasi ini keikutsertaan atau kepada masyarakat sekitar atau keterlibatan masyarakat sekitar proses tambang ya dari hilirisasi itu menjadi lebih besar dibandingkan kalau kita hanya menambang dalam bentuk biji saja. Seperti itu Mbak. Ya Pak Julian, kemudian dari untuk mempercepat hilirisasi minerba ini upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk meningkatkan integrasi industri begitu Pak Julian? Ya, kita memang sudah coba melakukan beberapa hal ya Mbak terkait dengan percepatan hilirisasi ini. Di antaranya itu kita melakukan koordinasi lintas sektor, baik dari sisi pemerintah, ya, seperti dengan Kemenperin, Kemendak, kemudian BKPM dan Kementerian Keuangan. Lalu kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan pihak swasta, dengan asosiasi, pelaku usaha, akademisi atau peneliti, untuk melakukan identifikasi permasalahan dan tantangan minerba ke depan. Lalu kemudian kita juga melakukan sinkronisasi penyusunan roadmap dari sektor hulu, dari SDM tentunya kan, dari penyedia bahan baku, kemudian dengan sektor hilir, dalam hal ini Kemenperin, untuk menentukan target dan strategi hilirisasi, serta memberikan panduan pada investor dan pelaku industri, mana saja industri yang harus dikembangkan untuk menyerap bahan baku yang ada. Gitu. Lalu kemudian kita juga melakukan terlibat dalam berbagai kebijakan strategis di lintas sektor kementerian dan lembaga, seperti berkontribusi dalam penentuan kawasan industri untuk smelter dan industri hilirisasi, lalu kemudian berkontribusi dalam meningkatkan konektivitas dan akses infrastruktur energi untuk menunjang kawasan-kawasan industri yang ada, sehingga pengembangan dari industri di kawasan tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan. Lalu kemudian kita juga melakukan terlibat dalam pengembangan SDM ya, terkait dengan peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja di bidang hilirisasi, memberikan pelatihan dan pendidikan vokasi kepada masyarakat dan pekerja tambang, sehingga kompetensi yang dibutuhkan oleh industri pengembangan hilirisasi ini bisa terpenuhi oleh masyarakat lokal kita. Itu Mbak.
Ya, seperti yang disampaikan tadi di awal bahwa Pak Jokowi sudah resmi memberhentikan ekspor minerba secara mentah. Pak Julian, kemudian yang menjadi tantangan dan juga kendala dari hilirisasi minerba sendiri ini setelah ada keputusan dari Presiden itu, bagaimana Pak Julian? Ya, memang selain daripada keuntungan, ada juga memang tantangan atau kendala dari proses hilirisasi ini, Mbak. Jadi memang pertama itu jelas tingginya biaya investasi. Ini tidak bisa kita pungkiri. Jadi pembangunan smelter dan industri hilirisasi ini membutuhkan investasi yang cukup besar. Biaya investasi ini biasanya saat ini menjadi salah satu hambatan bagi pengusaha, terutama pengusaha kecil dan menengah. Nah, ini tantangan kita juga karena memang dari industri perbankan ya, keuangan itu masih belum memiliki kepercayaan kepada industri hilirisasi kita karena memang resikonya cukup besar. Lalu kemudian keterbatasan teknologi dan SDM kita. Indonesia masih membutuhkan teknologi dan SDM yang sangat mumpuni untuk hilirisasi. Sebagian besar teknologi hilirisasi kita itu kita import dari luar. Otomatis karena ini berasal dari luar, SDM-nya untuk pengoperasiannya juga di beberapa jabatan atau di beberapa posisi itu memerlukan orang yang sangat paham dengan teknologi tersebut. Lalu kemudian keterbatasan ini menyebabkan adanya proses hambatan dalam pembangunan smelter dan industri hilirisasi. Lalu juga ada tekanan dari negara lain, ini merupakan tantangan bagi kita, di mana sejumlah negara menentang larangan ekspor mineral mentah Indonesia, karena mereka ingin mengembangkan industri mereka di luar negeri. Nah, di mana negara mereka sendiri sebenarnya industrinya sudah jadi, contohnya industri baja. Nah, tekanan ini dapat membuat Indonesia mengalami kesulitan ya, dalam menjalankan program hilirisasinya. Lalu kemudian potensi kurangnya koordinasi dan integrasi. Kita paham smelter berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020, ini smelter yang tidak terintegrasi itu perizinannya beralih ke Kementerian Perindustrian, sehingga koordinasi dan kolaborasi yang intensif sangat dibutuhkan dalam mengembangkan industri hilirisasi ini. Lalu kemudian infrastruktur yang kita sangat mungkin belum memadai juga ya, di jalan, pelabuhan, lalu penyediaan energi listrik untuk mengoperasikan smelter. Nah, ini salah satu tantangan yang perlu kita atasi dalam waktu dekat ini. Terakhir itu terkait dengan persaingan global, tantangannya juga, di mana Indonesia juga harus bersaing dengan beberapa negara lain dalam menarik investasi di industri hilirisasi. Hal ini merupakan tantangan bagi Indonesia, terutama di mana kita memiliki keterbatasan dalam infrastruktur dan sumber daya manusia. Mungkin itu, Mbak, tantangan yang perlu kita hadapi. Ya, Pak Julian, tadi Bapak sempat menyinggung terkait pembangunan smelter. Kemudian target dalam 5 tahun ke depan pembangunan smelter seperti apa? Ya, dalam 5 tahun ke depan kita sebenarnya menargetkan saat ini sekitar kita targetkan itu sekitar 18 smelter yang akan kita bangun ya. Jadi yang saat ini beroperasi itu tambahannya itu sekitar 5 smelter nikel. Nah, 5 tahun ke depan itu kita harapkan ada tambahan 5 smelter, 13 smelter dari berbagai komoditas yang bisa dikembangkan atau dibangun untuk menyerap bahan baku biji dari berbagai komoditas mineral yang ada di Indonesia, sehingga bisa memberikan nilai tambah kepada bangsa kita. Baik, Pak Julian, terima kasih sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Pak Julian selaku Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara. Salam sehat selalu, Pak Julian. Ya, salam sehat. Terima kasih banyak, Mbak. Ya, pemirsa, demikian dialog kami bersama Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara. Dan tetaplah bersama kami karena masih ada informasi lainnya.